Anissa? Hadir, Bu. Jelano? Hadir, Bu. Aldo? Hadir, Bu. Baik, hadir semua ya. Yes. Oke, sebelum pembelajaran dimulai kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa sama Mbak Bunga, silakan. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Berdoa selesai. Oke, nah sebelum pembelajaran dimulai, kita nyanyi yuk biar tambah semangat. Gimana? Kita nyanyi lagu Hari Merdeka. Pada apa kan? Yang 17 Agustus itu loh, yang 17 Agustus tahun 45. Pada apa kan? Ya, yuk kita nyanyi. Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, Hari merdeka tetap merdeka, selama hayat masih di kami berada. Kita tetap setia, mempertahankan Indonesia. kita tetap setia, membela negara kita. Oke. Nah, tadi kalian kan sudah menyanyikan lagu Hari Kemerdekaan. Sekarang Ibu mau nanya. Nah, anak-anak tadi kan sudah nyanyi lagu Hari Kemerdekaan. Kira-kira isi lagu Hari Kemerdekaan itu apa sih? Hari kemerdekaan Indonesia. Oke. Hari Kira Indonesia kok bisa merdeka karena apa ya? Karena bersatu. Oke. Karena bersatu. Karena apa lagi? Karena jasa para pahlawan. Oke. Nah, jasa para pahlawan. Terus apa lagi? Karena berjuang. Oke. Berjuang. Yang berjuang ini itu ya para pahlawan ya. Kira-kira para pahlawan meraih kemerdekaan itu gampang atau susah sih? Susah aja tuh, susah banget. Susah banget ya. Ya, sampai berkorban nyawa, harta benda, sampai banyak yang meninggal ya para pahlawan ya. Lalu kira-kira kalau pahlawan sudah berjuang, sudah bisa Indonesia merdeka, kita harus bagaimana? Menghargai. Oke, menghargai. Terus apa lagi? Mempertahankan kemerdekaan. Ya. Nah, mempertahankan kemerdekaan, kalau kalian sebagai siswa itu bisa dengan belajar, dengan melestarikan kebudayaan. Oke, hari ini kita akan belajar materi PKN, tema 7, peristiwa dalam kehidupan, subtema 3, peristiwa mengisi kemerdekaan, pembelajaran 4. Ya, ini video pembelajaran yang berkaitan dengan materi. Disimak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Pada pembelajaran hari ini, Ibu akan menjelaskan materi peristiwa mengisi Hari Kemerdekaan.
setiap bangsa Indonesia harus mampu memaknai perayaan Hari Kemerdekaan sebagai bentuk perlindungan diri terhadap segala apa yang terjadi pada bangsa kita. Tujuan perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia: yang pertama, untuk mendoakan para pahlawan; yang kedua, untuk mengenang pengorbanan para pahlawan; yang ketiga, untuk menimba teladan hidup dari para pahlawan; yang keempat, untuk tetap menjaga semangat memperjuangkan martabat dan kedaulatan Republik Indonesia. Perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia biasanya warga Indonesia mengadakan berbagai macam kegiatan positif, antara lain kerja bakti. Kerja bakti merupakan kegiatan yang dilakukan oleh warga untuk membersihkan lingkungan, pengecatan pagar, pemasangan bendera, dan lain-lain. Semua itu dilakukan dengan semangat kebersamaan, gotong royong yang sangat tinggi dan bersukacita demi membangun lingkungan yang bersih dan indah. Lomba. Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Republik Indonesia, di setiap sudut daerah pasti mengadakan berbagai lomba yang sangat meriah. Banyak lomba-lomba yang digelar, baik itu diikuti oleh anak-anak hingga dewasa dan orang tua. Semua berbaur mengikuti lomba dengan suka duka. Lomba-lomba tersebut seperti panjat pinang, makan kerupuk, membawa kelereng dalam sendok, tarik tambang, balap karung, dan masih banyak lagi. Pawai atau karnaval. Dalam rangka menyemarakan peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia, seringkali kota-kota mengadakan pawai atau karnaval yang diikuti oleh masyarakat sekitar. Biasanya karnaval diikuti oleh perwakilan dari sekolah, kelurahan, kecamatan, kantor-kantor, atraksi, sebagian band, dan lain-lain. Semua berbaur tertata rapi untuk mengikuti pawai dengan tertib dan menjadi hiburan rakyat yang ditunggu-tunggu. Pentas seni. Kegiatan pentas seni memang sudah sedikit berkurang, tetapi kegiatan ini masih menjadi bagian dari kegiatan peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia. Beragam kesenian ditampilkan seperti wayang kulit, musik, wayang orang, kesenian daerah, karawitan, dan lain-lain. Pentas seni juga menjadi suatu hiburan rakyat yang sangat menarik untuk ditonton dan dinikmati. Upacara bendera merupakan kegiatan yang memang pasti ada dan dilakukan tepat pada tanggal 17 Agustus. Pada upacara bendera tersebut dilaksanakan pada pagi hari, dan pada sore hari biasanya dilaksanakan upacara penurunan bendera. Sejarawan dan budayawan J. Rizal mengatakan bahwa tradisi lomba yang kerap menghiasi perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia itu muncul pada tahun 1950-an. Ia mengatakan masyarakat sendiri yang memunculkan lomba-lomba itu sejak perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang kelima. Sebelumnya tidak ada lomba. J. Rizal juga mengatakan masyarakat kala itu begitu antusias
sulitnya berlari ketika kedua kaki terkungkung di dalam karung, seperti kekangan penjajahan terhadap kebebasan rakyat untuk kemajuan bangsa Indonesia. Lomba tarik tambang. Makna dari perlombaan yang terlihat simpel dan mudah ini ternyata akan sangat sulit bila tim tidak didukung dengan strategi dan kerjasama dalam mengalahkan tim lawan. Lomba kelereng sendok. Lomba yang pesertanya kebanyakan anak-anak ini memiliki filosofi tentang kesabaran dan kehati-hatian dalam melangkah agar kelereng tidak terjatuh. Makna yang dimiliki oleh lomba perang bantal adalah untuk merasakan betapa sulitnya memperjuangkan keseimbangan dan berjuang menjatuhkan lawan oleh para pejuang terdahulu. Namun, meski begitu, perang bantal juga mengajarkan untuk tetap menjunjung sportivitas dan rasa saling memaafkan. Cukup sekian materi pembelajaran yang dapat Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melihat video pembelajaran ya. Sekarang Ibu mau membahas sedikit materi yang ada di video pembelajaran. Nah, Ibu mau tanya, ada yang tahu apa pengertian dari tanggal 17 Agustus? Ada. Nah, siapa yang mau menyampaikan? Ya, silakan Bunga. Tanggal 17 Agustus adalah hari kemerdekaan Indonesia yang dirayakan oleh setiap warga dan masyarakat dengan penuh sukacita. Oke, betul. Tanggal 17 Agustus adalah hari kemerdekaan Indonesia yang dirayakan oleh setiap warga dan masyarakat dengan penuh sukacita. Hal tersebut dimaksudkan untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah berjuang mempertaruhkan nyawa dalam memerdekakan negara kita tercinta ini. Oleh karenanya, hari kemerdekaan adalah tonggak sejarah yang harus tetap dikenang oleh setiap warga negara Indonesia. Nah, pengertian dan makna hari kemerdekaan itu saja bukanlah hanya sekedar upacara pengibaran bendera saja, tetapi sebagai bangsa yang telah besar, tentu saja bangsa Indonesia harus mampu memaknai perayaan hari kemerdekaan sebagai bentuk perenungan diri terhadap segala apa yang terjadi pada bangsa kita. Nah, tujuan dari hari perayaan kemerdekaan Indonesia itu apa saja? Yang pertama apa Mbak Vio? Untuk mendoakan para pahlawan. Oke, yang kedua apa Nafisa? Untuk mengenang pengorbanan para pahlawan. pahlawan. Ya. Yang ketiga apa Mas Aldo? Untuk menimba teladan hidup dari para pahlawan, Yang keempat apa Mas Dilano? untuk tetap menjaga Semangat, semangat memperjuangkan martabat, martabat dan kedaulatan Republik Indonesia. Oke, perayaan hari kemerdekaan Republik Indonesia biasanya warga Indonesia itu mengadakan kegiatan positif. Nah, kegiatan positifnya itu apa saja? Kerja bakti, lomba, Terus, pawai, nafas, pentas seni, upacara bendera. oke. Pertama apa tadi? Kerja Bakti. Kerja bakti. Nah, ini anak-anak gambar dari kerja bakti ya. Bisa dilihat. Nah, yang kedua apa tadi? Lomba. Ya, lomba.
Agustus? Jalan bahagia makan kerupuk sangat karung tarik tambang kelereng sendok karang bantal. Oke, nah lomba yang tadi disebutkan itu memiliki filosofi loh. Nah, Ibu akan bahas ya, bisa dicatat. Nah, Ibu bahas yang pertama ya, jalan bahagia. Jalan Nah, ini gambar dari jalan bahagia ya. Bisa dilihat? Ini. Nah, jalan bahagia. Makna dari lomba jalan bahagia ini adalah kerjasama tim yang baik akan menuntun kita kepada langkah yang lebih jauh. Oke. Nah, yang kedua apa? Makan Kerupuk. ya. Makan kerupuk. Ini gambar lomba makan kerupuk. Nah, makna dari perlombaan ini adalah meski sesulit apapun hal yang dilakukan dengan segala keterbatasan, kita harus terus berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Nah, yang ketiga apa? Balap karung. Ya. Ini ya gambarnya, bisa dilihat. Nah, makna dari lomba ini yaitu betapa sulitnya berlari ketika kedua kaki terkungkung di dalam karung, seperti kekangan penjajah terhadap kebebasan rakyat untuk kemajuan bangsa Indonesia. Oke, sudah dicatat. Nah, terus apa lagi lombanya? Tarik tambang. Ya. Nah, ini ada lomba tarik tambang ya, bisa dilihat. Nah, tarik tambang. Makna dari perlombaan yang terlihat simpel dan mudah ini ternyata akan sangat sulit bila tim tidak didukung dengan strategi dan kerjasama dalam mengalahkan tim lawan. Oke. Terus apalagi lombanya? Kelereng sendok. Ya, kelereng sendok. Ini gambarnya ya. Lihat. Nah, lomba yang pesertanya kebanyakan anak-anak ini memiliki filosofi tentang kesabaran dan kehati-hatian dalam melangkah agar kelereng tidak terjatuh. Oke, ditulis. Ya. Terus apa lagi? Perang bantal. Ya, perang bantal. Perang bantal. Nah, makna yang dimiliki oleh lomba perang bantal adalah untuk merasakan betapa sulitnya memperjuangkan keseimbangan dan memperjuangkan menjatuhkan lawan oleh para pejuang terdahulu. Namun meski begitu, perang bantal juga mengajarkan untuk tetap menjunjung sportivitas dan rasa saling memaafkan. Oke. Nah, anak-anak, dari materi yang sudah dijelaskan, adakah yang ditanyakan? Tidak ada. Ya udah, sekarang kalian membentuk kelompok ya. Ini saya Ibu bagi Mbak Vio, Mbak Bunga, nama Mbak Nafisas, kelompok 1. Terus Mas Putra, Mas Dilano sama Mas Gio kelompok 2 ya. Nah, ini nanti kelompok untuk menemukan contoh kegiatan positif dalam mengisi kemerdekaan yang ada di lingkungan sekolah. Sekarang kalian bisa berkelompok, membentuk lingkaran aja ya. Nah, anak-anak, Ibu memberikan ini nanti apa itu jawabannya ditulis di sini aja ya. Nanti perwakilan kelompok
kemerdekaan di sekolah. 1. Mematuhi ketentuan dan tata tertib sekolah dan kelas. 2. Belajar dengan rajin dan tekun, tidak bersikap malas. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Anak-anak, sebagai pelajar kalian saat mengisi kegiatan positif dalam kemerdekaan di lingkungan sekolah itu seperti yang pertama, disiplin dan khidmat ketika mengikuti upacara. Yang kedua, memberanikan diri menjadi petugas upacara seperti sebagai pemimpin dirijen, membawa baki bendera merah putih dan lain-lain. Nah, yang ketiga, mematuhi ketentuan dan tata tertib sekolah dan kelas. Yang keempat, belajar dengan rajin dan tekun, tidak bersikap malas seperti mengerjakan tugas dengan baik, membaca materi pembelajaran saat malam hari. Nah, yang kelima, aktif dalam kegiatan pramuka, paskibra, PMR, dan kegiatan ekstrakurikuler atau organisasi lain seperti OSIS. Nah, yang keenam, tidak menjelek-jelekan nama sekolah dengan perilaku buruk. Yang ketujuh, bersikap baik terhadap teman. Yang kedelapan, sopan terhadap guru, baik dalam berbicara maupun dalam bertutur kata. Nah, yang kesembilan, menjaga kerapian dan kebersihan lingkungan sekolah. Oke, anak-anak, jadi perayaan 17 Agustus dapat menambah rasa kepahlawanan kita terhadap para pahlawan yang sudah berjuang untuk memerdekakan Indonesia. Kegiatan 17 Agustus ini mengingatkan kita bahwa betapa besar perjuangan para pahlawan-pahlawan kita yang telah gugur. Maka dari itu, untuk menghormati jasa-jasa mereka, kita harus mengadakan kegiatan 17 Agustus seperti upacara, lomba-lomba, dan lain-lain. Nah, anak-anak, kesimpulan pembelajaran hari ini itu apa? Hari kemerdekaan adalah tonggak sejarah yang harus tetap dikenang oleh setiap warga negara Indonesia. Perayaan Hari Kemerdekaan sebagai bentuk perenungan diri terhadap segala apa yang terjadi pada bangsa kita. Oke. Apakah ada yang ditanyakan anak-anak? Ada. Apa, Mbak Vio? Mengapa harus memasang bendera dan umbul-umbul, Bu? Karena bendera dan umbul-umbul merupakan simbol negara yang harus dihormati oleh siapa saja. Dan mengibarkan bendera adalah simbol kedaulatan bangsa. Oke, bisa dipahami? Bisa? Bisa. Oke, bisa ya. Ada yang ditanyakan lagi? Siapa yang mau tanya? Oke, apa? Mas Dilano. Kenapa setiap 17 Agustus harus upacara, Bu? Oke. Upacara merupakan salah satu bentuk penghormatan terhadap hal yang memiliki nilai sakral atau bersejarah. Untuk itu, setiap tanggal 17 Agustus dilaksanakan upacara demi menghormati para pahlawan. Bisa dipahami? Bisa. Bisa. Nah, sekarang kalian bisa mengerjakan uji kompetensi yang ada di LKS. Ibu kasih waktu 15 menit ya mengerjakan ya. Nanti dikumpulkan. Silakan bisa dikerjakan. Sudah selesai ya? Sudah. Bisa dikumpulkan. Ya. Nanti
warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Umiati. Di sini saya mengamati pembelajaran dari Mbak Cynthia Nur Hidayah. Di sini Mbak Cynthia saat proses pembelajaran sudah bagus dengan melibatkan media pembelajaran kepada siswanya. Dan siswanya aktif saat proses pembelajaran serta mendengarkan pembelajaran dari guru dengan baik. Perlu ditingkatkan lagi pembelajaran agar lebih menarik. Dan penilaian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.